Halo teman-teman trader semua, salam sejahtera. Hari ini kita akan coba untuk belajar melakukan mapping supply and demand area, ya. Jadi kita menandai area-area mana yang merupakan area supply dan demand, dimulai dari time frame yang paling besar, ya. Ini adalah aktivitas ini adalah yang disebut dengan mapping. Jadi seperti kita melakukan perjalanan, itu kita harus tahu peta dari perjalanan kita. Demikian juga dengan melakukan trading, ya. Jadi sebelum kita menentukan kita mau buy atau sell, kita harus tahu harga sekarang ini berada di mana dan mau kemana. Nah, berhubung kita adalah aliran support resistant trader dan supply and demand, maka kita harus melakukan penandaan, ya, area supply dan area demand itu berada di mana dan harga saat ini mau kemana. Nah, jadi untuk melakukan mapping kita mulai dari time frame paling besar dulu, yaitu monthly, kemudian weekly, daily, dan seterusnya sampai M1. Tapi biasa saya cuma sampai M15 saja sudah cukup. Oke, jadi ini adalah time frame monthly Euro USD. Cara melakukan penandaan adalah dengan menggunakan kotak ini, ya. Kalau di MetaTrader Anda tidak ada, Anda bisa right click di sini, klik customize, kemudian di sini akan muncul rectangle, Anda klik insert. Nah, ini sudah keluar di sini. Kebetulan saya sudah insert duluan, ya. Jadi area supply atau demand itu adalah candle yang warnanya berlawanan di antara candle yang lain, dan dia posisinya di ujung, tepat pada saat harga akan turun kalau di atas, dan tepat pada saat harga akan naik kalau di bawah, ya. Jadi ada candle warna biru sendirian yang dipotong secara kontras oleh candle orange, ya, candle sell. Berarti ini adalah area supply, tempat semula terjadi transaksi jual beli, akhirnya yang menang adalah seller. Nah, ini adalah area supply. Demikian juga di sini yang di bawah jual beli, ya, seller mencoba menekan kemudian naik, ini adalah area demand. Kalau yang di bawah namanya demand, kalau di atas supply, ya. Oke, jadi cara markingnya seperti ini. Kita tandai kotak yang berbeda itu tadi. Lebih baik untuk time frame yang monthly, ya, kita gunakan warna yang paling kontras dengan garis yang paling tebal. Saya bisa gunakan misalnya biru tua, ya, jadi jelas bahwa ini adalah area demand dari monthly chart, ya. Diingat-ingat warna sesuai selera masing-masing, silahkan. Ini adalah demand, cuman ini sudah nggak fresh itu kenapa? Karena dia sudah disentuh oleh harga, dan harga sudah bereaksi di sini dan sekarang naik. Berarti sekarang harga itu sedang menuju ke area supply dari monthly untuk Euro USD, ya. Jadi kalau sudah nggak fresh, nggak usah digambar. Kita cari yang fresh saja, yaitu di sini, ya. Orange kan, kemudian biru, ya. Ini candle perlawanan yang paling akhir sebelum dia dimakan oleh candle yang perlawanan, ya. Terus kita boleh tandai juga yang ini. Oke, sementara cukup 3 saja. Kalau sudah, kita turun ke weekly time frame. Nah, ya, ini garis yang kita tandai tadi. Di versi weekly-nya seperti ini. Kita zoom out dulu. Kemudian untuk weekly kita tandai juga versi supply and demand weekly di sekitar harga yang sedang berlangsung saat ini, ya. Ini candle yang perlawanan di antara candle yang turun, ada candle biru sendirian yang terakhir
ya. Kita kasih kotak juga, karena weekly warnanya kita bedain ya, supaya kita tahu identitas masing-masing supply and demand di time frame tertentu. Itu warna sesuka Anda, kalau saya biasanya hijau tua, terus lainnya saya kecilin sedikit. Jadi nanti kalau harga sampai ke sini di time frame eksekusi saya, saya eksekusi time frame nya biasa M15. Kalau harga sudah ketemu garis hijau, saya tahu bahwa itu adalah area supply atau area demand dari time frame yang besar ya, weekly. Kalau biru berarti oh ini sudah dekat dengan area monthly supply atau monthly demand. Ini penting ya. Ini kemudian saya tanda yang di bawah. Oke. Kemudian di sini ini juga termasuk ya. Nah, kita menemukan beberapa area kan. Di sini juga ada, tapi nggak perlu karena sudah ditabrak, karena mereka sudah nggak frame. Misalnya ini, nah, ini kan sudah kena harga, jadi sudah nggak valid. Yang ini sudah nggak valid karena sudah kena di sini, jadi tidak perlu, dibuang aja. Oke, jadi kita lihat di sini ada 3 weekly dan 2 monthly area yang kuat, di mana harga berpotensi akan berbalik arah bila bertemu dengan kotak-kotak ini ya. Jadi kita menemukan ada 3 weekly, 2 diantaranya kok berada di dalam kotak monthly ya. Itu berarti di dalamnya area demand monthly ya, ini demand monthly, di dalamnya ada demand weekly ya. Ini saya kasih nama dulu dah. Oke, ini yang demand monthly. Artinya apa? Berarti yang lebih kuat adalah area yang di dalamnya ini. Jadi area yang supply atau demand yang lebih kecil itu semakin kuat ya. Luarnya bagian kotak dari supply demand monthly ini juga kuat ya. Nah, nanti kalau kita masuk dalam time frame yang lebih kecil, di dalamnya sini itu biasa kita akan menemukan juga supply atau demand yang kecil. Nah, itu disebut dengan decision point ya. Jadi kalau kita misalnya trade di time frame weekly dan monthly, maka decision point yang penting adalah garis hijau ini. Jadi disinilah awal mula secara weekly harga itu memutuskan untuk naik. Nah, itu namanya decision point. Jadi jangan dianggap remeh. Demand di dalam demand, justru demand yang di dalam ini itu lebih mempunyai daya pantul yang kuat, seperti daging dan tulang. Anggap aja ini dagingnya, ini tulangnya justru ya. Nah, nanti di dalamnya demand weekly ini bisa aja demand lagi, demand D1, demand H4, demand H1 dan seterusnya. Itu justru adalah decision point yang penting. Cuman daya pantulnya yaitu tergantung. Yang jelas harga kebanyakan, sebagian besar akan bereaksi di sana. Oke, sekarang kita coba masuk ke daily. Ya, ini kita lihat harga mulai turun kan. Nah, di daily kita tandai supply demand-nya juga. Nah, ini kita nemu. Kita tandai dengan warna yang lain. Kita kecilin garisnya supaya saya ngerti bahwa ini untuk time frame kecil. Saya biasa suka daily, saya kasih warna merah. Karena apa? Daily ini adalah time frame acuan. Secara umum trader di seluruh dunia menggunakan time frame daily ya, untuk acuan ya dalam jangka yang tidak terlalu panjang, yang tidak terlalu pendek. Kalau trading dalam monthly kan lama banget, bisa tahunan ya kan. Jadi daily itu adalah time frame acuan arah harga akan kemana yang paling penting ya. Ini merah, ini mau kita tandai juga. Nah, tapi udah ketabrak kan, berarti nggak usah.
ya, karena udah dimakan itu artinya udah supply-nya sudah nggak ada, demand-nya udah nggak ada. Kita tandai di sini, ini belum disentuh harga, ya kan? Nah, di dalamnya demand monthly, ada weekly, ada daily. Nah, justru nanti harga kalau misalnya turun sampai sini, itu dia berpotensi mantulnya itu di sini. Selain dia juga mantul di sini sih, cuman mungkin kecil. Habis itu dia akan menusuk kepada inti dari demand yang lebih kuat, yaitu ini. Semakin kecil, bahkan semakin ke M1, itu adalah decision point finalnya. Ya, ini saya kasih nama demand daily. Oke, kita yang atas-atas sudah nggak usah ditandai ya, karena ini contoh aja. Kita masuk H4 di dalamnya. Nah, kita menemukan lebih banyak lagi area supply dan demand di sini. Di sini ada demand H4 yang tadi tidak kelihatan waktu kita di time frame yang lebih gede kan. Saya kecilin garisnya. Kalau H4 saya bisa pakai warna putih. Ya. Kita tandai lagi di sini. Nah, ini overlapping antara demand daily dengan H4 ya, H4. Nah, jika harga ke sini nanti dia akan mantul di demand daily, tapi sebenarnya lapisan luarnya dia tercover oleh demand H4. Jadi sangat bisa jadi dia mantulnya di sini dulu, naik, baru masuk lagi, baru naik lagi. Intinya dua titik ini penting, putih ini dan merah ini, itu kita patut waspadai saat harga approaching ke daerah sana. Ya, jadi setidaknya kita tahu kalau area supply dan demand ini dianggap sebagai stasiun yang besar atau kecil ya, yang daily ini stasiun yang lebih besar, yang H4 ini mungkin lebih kecil. Jadi ya, setidaknya kita tahu bahwa oh, ini kan harga udah kelihatan mau turun, mau kemana ya, jelas ke sini, ke stasiun ini. Kalau kita anggap ini adalah station, ini hijau stasiun besar, biru ini stasiun paling besar, di dalamnya ada stasiun kecil-kecil. Jadi harga akan ke sini. Nah, kita boleh jaga untuk ambil order di sini dengan stop loss yang relatif kecil. Inilah keunggulan dari supply and demand. Ya, stop lossnya kecil walaupun kita counter trend ya, counter trend. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai counter trend dan follow trend ya. Jadi sebenarnya dalam trading ini bebas, kita mau counter trend atau kita mau follow trend, itu semuanya benar, semuanya nggak ada yang salah, asalkan kita tahu entry-nya itu di mana. Itu yang penting. Kalau kita mau follow trend tapi kita cara entry-nya salah, kita ngejar harga, ya sama aja, kita malah ujung-ujungnya rugi ya kan. Kita kejar harga, tiba-tiba harga berbalik, kita kena stop loss, sama aja. Jadi itulah kira-kira sekilas, nanti akan dijelaskan di video yang lain khusus tentang trend. Oke, kita lanjut dulu. Ini H1. Nah, H1 di sini juga, ini ada kecil ya, orange kecil, kemudian biru kan. Nah, ini adalah demand area versi H1. Biasa saya kasih warna ungu, sesuai selera ya, asalkan kalian inget aja. Ini kode warna untuk ngingetin. Nah, ini di dalamnya H4 ada H1 ya. Ini adalah tulangnya. Nah, ini ada H1 kecil. Bentar, kok gak keluar ya. Agak facing tadi. Nah, ini H1. Oke. Jadi nggak usah terlalu banyak yang ditandai, yang di sekitar harga saja. Nah, ini adalah demand versi time frame H1 yang paling dekat dengan harga. Nah, ini harga mau ke sini ya.
Jadi kalau kita misalnya mau ambil order, kita udah tahu entry kita yang ideal itu di mana. Walaupun tidak ada jaminan kalau kita entry di area supply atau demand pasti untung, ya enggak ya, belum tentu. Kalau kita lihat seperti ini, harga ini kan cukup kuat. Jadi kita hati-hati dulu. Lihat reaksi candle saat dia menyentuh di sini baru kita entry. Kalau misalnya candlenya biasa-biasa aja, maksudnya waktu candlestick harga itu menuju area supply atau demand itu tidak dalam posisi yang terlalu kencang, ya boleh kita pasang pending order di sini. Misalnya kita pasang pending di ini nggak bisa nih kalau di XM terlalu dekat. Ini misalnya kita pasang pending order di sini, kemudian kita stop lossnya di sini. Ini order. Order. Sorry. Ini stop loss. Order. Ini stop lossnya di sini. Take profitnya di mana? Di area supply yang terdekat di sini. Ya, ini adalah take profit area yang idealnya. Tapi ya sambil dilihat reaksi harga gimana, apakah bakal nyampe ke sana apa enggak. Sah-sah saja kalau kita mau cut di tengah jalan, silahkan. Target. Nah, oke. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita bersikap kalau kita mau pasang order ketika harga mendekati suatu area supply atau demand. Ya, ini dari sistem hukum supply dan demand. Oke, saya hapus dulu. Udah paham ya? Jadi ungu itu demandnya H1. Ini karena di bawah semua demand ya. Kalau supply itu ada di atas. Oh, itu yang ada di atas kan, tapi kan harga turun, jadi kita nggak order di sini, terlalu jauh kan. Nah, terus kalau saya mau sell bagaimana? Ya boleh. Jadi harga kan turun, kita sellnya kan bukan langsung klik sell, langsung order di sini sell gitu aja kan. Kita kan sellnya sell on pullback. Pullbacknya di mana? Nah, ini kita lihat di sini akan ada area supply. Sell on pullback. Ya. Jadi kita pasang limit order di sini. Sell limit. Ini kok nggak bisa ya. Sell limit. Sell limit. Stop lossnya di mana? Di sini. Tepat di atasnya kotak yang kita tandai. Ini stop loss. SL. Oke, paham ya? Jadi kita harapkan itu harga, misalnya kita mau sell ya, kita tunggu harga naik, habis gitu harga akan turun. Ya, kita mungkin ambil profitnya sekitar sini. Kalau harga ternyata masih kuat mau turun, ya kita mau ambil profit agak panjang, ya boleh-boleh saja. Ya, itu adalah contoh ngambil order. Ya, kita follow trend. Ini namanya follow trend. Trend lagi turun, kita follow, tapi kita follownya bukan serta-merta langsung klik order di sini terus langsung sell. Ya, jadi kita menunggu dia ke area supply yang terdekat.
dan kemudian turun. Itu idealnya, resiko kita lebih kecil. Kalau kita ngambil langsung order sell di sini, berarti kita ordernya di sini dong. Stop lossnya kan di sini. Jaraknya kan besar ya. Jadi lebih besar resikonya. Terus kalau misalnya kita nunggu di sini ternyata harga langsung turun, gimana? Kita nggak dapat order dong. Ya udah, nggak dapat order is okay. Kita bisa cari area yang lain. Kita bisa cari market yang lain, nggak cuma Euro USD. Market itu banyak, ya kan? Oke. Jadi jangan buru-buru order karena kita takut ketinggalan harga. Nggak perlu. Sangat tidak perlu. Kita masuk M30. Nah, di dalamnya M30 saya hapus saja penjelasan yang tadi, udah paham kan? Di M30 tuh ternyata ada lagi kecil-kecil. Cuman kita nggak perlu tandai semua, nanti terlalu rame. Jadi kita tandain yang signifikan aja. Kalau di sini sebenarnya sama, ya kan? Untuk M30 ternyata posisinya sama dengan H1. Ya udah, nggak usah dikasih kotak lagi biar nggak terlalu rame. Nah, ini di sini kita ada di mau sell. Nah, ternyata di sini ada juga, ya kan? Punya saya kasih warna hijau biasanya untuk M30, M15 dan M5 biasa saya kasih. M30 ke bawah saya kasih warna hijau. Sesuai selera masing-masing. Nah, ini di dalamnya ada yang kecil lagi di sini. Nah, besar kemungkinan saat harga tadi kita kan rencananya mau pullback di sini kan. Terus planning kita kan seperti ini nih. Ya kan? Nah, berarti kita sekarang punya dua kemungkinan, harga mantulnya kalau nggak di sini ya dia di sini. Gitu. Jadi supply di dalam supply atau demand di dalam demand itu layak sekali dipertimbangkan. Paham ya? Dan ini justru mungkin kunci penentu. Di time frame yang lebih kecil itu justru demand atau supply penentu malahan. Itu sebabnya kita perlu melihat time frame yang lebih kecil, walaupun kita mengambil acuan adalah dari time frame yang lebih besar ya. Ini kan, nah ini kelihatan area demand yang tadi di time frame besar nggak kelihatan. Nah, ini supaya kotaknya sampai ke sana mentok ke harga terakhir, kita nggak perlu susah-susah narik ini. Caranya klik kanan, properties. Kemudian di sini ada tanggal, ya kan? Kita sikat aja sampai tanggal bulan September misalnya. Kita sekarang kan masih Agustus. Nah, otomatis dia panjang. Kalau kita sampai sini, otomatis dia sampai ke ujung, mentok tuh, sampai mentok itu udah. Sampai mentok sana ya. Gitu caranya. Oke, kita tandai sudah. Nah, ini di dalam H4 ada H1, di dalamnya masih ada lagi versi M30 kan, kita sekarang berada di M30, berarti ini versi demand M30. Kita panjangin 089 lah. Oke. Dah, cukup lah kira-kira kayak gitu ya. Nah, nih ternyata harga terus turun nih. Oke, kemudian kita turun ke M15. Nah, di dalamnya M15. Nah, ini ternyata harga sedang ditahan di demand M15. Nah, mampukah demand versi M15 ini menahan harga? Ya, tuh kita lihat harga bereaksi kan, naik kan dia. Walaupun sedikit Pak, iya. Tapi kan minimal dia ada reaksi. Soal panjang apa enggak? Ya, itu relatif dari participants trader yang masuk di area sini. Tapi setidaknya kita tahu area yang penting. Jadi trading kita itu beralasan gitu loh. Jadi nggak asal masuk, nggak asal klik. Tapi kita punya alasan yang kuat kenapa kita masuk di sini,
kenapa kita ambil profit di sini, kenapa stop loss kita di sini, dan seterusnya. M15 ya kalau mau boleh ditandai. Kayaknya sudah enggak, di sini yang udah ketabrak-tabrak nggak usah ditandai, yang kecil-kecil banget ya nggak usah, yang signifikan aja. Nah, kalau mata kita udah terlatih udah kelihatan, oh ini dia lagi di demand, oh ini dia lagi di supply. Kalau mau tandai sih boleh. Jadi kita mungkin mau ada harapan loh, harga akan naik kan, ada harapan, rencana kita tadi ada harapan kalau misalnya kita nunggu di sini kemudian baru sell, atau mau nunggu di sini dengan lot yang lebih besar boleh, yang di dalam lot lebih besar, yang di sini lot lebih kecil, silahkan. Itu salah satu strategi manajemen trading, nanti ada saya jelasin lagi di video yang lain. Nah ini M15 kan, ternyata di dalamnya M30 tadi ada M15. Oke. Demikian sampai M15 saja cukup kalau buat saya. Kalau kalian mau lanjut sampai M1 dan M5 boleh. Itu berarti kalian time frame eksekusinya ada di M5 atau M1, silahkan. Tapi untuk contoh di sini saya kira sampai time frame M15 cukup ya. Begitulah cara menggambar supply and demand. Kalau kita mau ulangi lagi dari time frame monthly, kita review ulang, hasilnya seperti ini. Berarti kita sudah tahu mapping atau peta secara garis besar, itu kita tahu. Nah kalau seperti ini kita lihat harga naik, berarti secara jangka yang sangat panjang ada kemungkinan harga itu masih mau ke daerah supply area versi monthly. Berarti ini mungkin jangkanya dalam beberapa bulan ya, bisa setahun. Bisa jadi harga itu mau ke sini dulu secara jangka panjang ya, baru kemudian dia ke sini. Ini jangka panjang. Tapi kan kita nggak trade selama itu kan. Nah, dalam rangka harga pelan-pelan mau ke sini, itu kan masih beberapa bulan lagi. Nah, sangat memungkinkan kita di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame D1, H4, H1, itu kita mau buy kayak mau sell, itu sangat memungkinkan. Karena dalam perjalanan harga menuju ke atas ini, itu pasti harga itu akan naik turun ya, sesuai dengan hukum pergerakan harga, bahwa harga tidak mungkin bergerak secara garis lurus, tetapi bergerak dalam bentuk gelombang. Itulah hukum pergerakan harga. Jadi harga akan bergerak begini, kemudian harga akan begini, kemudian begini, kemudian begini. Nah, zigzag ini terjadinya bukan di time frame monthly. Kalau di time frame monthly mungkin kita kelihatannya nanti langsung biru kotak gitu, atau mungkin kecil-kecil oranye. Nah, tapi di time frame mungkin H4, nah kita kelihatan zigzagnya itu kelihatan. Ini naik, turun. Nah, ini kan ini monthly yang kita tuju nanti. Mungkin dia turun dulu di sini, habis itu naik. Ya, saya gambarin ya. Turun dulu, terus naik, terus turun dulu. Ya mungkin juga nggak serapi ini ya, tapi intinya dia membentuk gelombang. Nggak mungkin langsung disikat hajar naik ke atas ya. Mungkin dia turun dulu, habis itu dia jalan-jalan di sini dulu ya, itu bisa aja. Kemudian baru naik lagi ya, terus turun, baru naik. Itu sangat mungkin itu terjadi di time frame yang lebih kecil. Nah, tuh kalau di time frame yang lebih gede mungkin kita kelihatan langsung huge candle kalau kuat, atau mungkin
orange dulu, habis itu biru, baru nyampe sini gitu. Jadi inilah yang dinamakan dengan mapping. Nah, selain menggambar supply and demand, yang penting juga adalah support resisten ya. Jadi ini adalah area resisten. Ini adalah area, ya ini resisten pasti ya. Kemudian ini juga resisten, ini adalah resisten ya. Harga diresponnya 1, 2, 3. Nah, untuk support resisten saya nggak jelasin dalam video ini, mungkin dalam video yang lain saya akan jelasin juga apa itu support dan resisten. Dan sebenarnya banyak sekali yang bisa dijelasin. Mengapa kok harga respon di support, mengapa harga respon di supply, mengapa harga respon di resisten, itu semua ada penjelasannya. Jadi demikianlah penjelasan untuk cara menggambar supply and demand area dari time frame only ke weekly ke daily, H1, H4, H1, M30 dan M15. Inilah yang disebut dengan mapping. Jadi ini penting untuk dilakukan oleh trader supply and demand setiap hari, terutama dalam time frame yang akan dieksekusi. Setiap hari mesti dicek harga sekarang udah sampai mana ya, harga bentar lagi mau kemana ya, habis dari sini mau kemana, oh ternyata ini ditembus, oh ternyata ini dipantulin, begitu. Jadi ini adalah termasuk salah satu cara persiapan untuk menghadapi market. Jadi kita trading itu nggak serta merta saya buka komputer saya langsung mau klik, saya mau order, saya mau lihat, enggak ya. Jadi kita harus tahu market yang saya trading, misalnya Euro USD ini bukanya jam berapa sih, 24 jam ya, 24 jam, tapi kita tahu yang paling rame jam berapa, kita mesti tahu kan. Terus kalau kita mau trading market Asia misalnya, Hang Seng, Nikkei, jam berapa bukanya ya, kita mesti tahu. Dan sebelum jam buka itu kita melakukan yang namanya mapping atau preparation. Oke, untuk hal-hal yang lain mungkin di lain waktu saya akan jelasin lewat video yang lain. Oke, teman-teman, salam sejahtera, salam profit.